Banyak orang yang kadang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terkena gangguan jin. Salah satunya dinikahi oleh jin. Banyak sekali orang yang sebenarnya dari hasil penglihatan saya itu banyak yang dinikahi atau disukai oleh jin. Mengapa demikian? Dan terjadi pada wanita kah? Atau juga kepada lelaki? Maka dari itu di edukasi spiritual kali ini saya Kang Yuda akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang dinikahi oleh jin. Apakah kalian salah satunya? Mari simak ciri-ciri berikut ini. Nah, sebelum itu buat kalian juga ya yang pengen digambar kodamnya, atau kalian penasaran ya kalian tuh punya kodam atau tidak ya, tapi mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya, kalian takut. Nah, mendingan kalian langsung aja ya order lukisan guide atau gambar guide ke @thesensei_illustrator, yang dimana di sana nanti kalian akan diterawang lalu digambarkan kodam kalian untuk agar kalian bisa mengetahui dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian. Dan juga itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian, jadinya kalian gak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya ya. Buat kalian yuk langsung aja di order sekarang juga ya, mulai dari paket 1 sampai paket 4, dan juga banyak diskon-diskon ya yang ada di Desain Illustrator. Yuk ya, bisa follow Instagramnya @desainillustrator. Ciri yang pertama, sering dimimpikan oleh seseorang yang berlawan jenis. Nah, biasanya entah lelaki atau wanita sering dimimpikan ya, atau sering mendapatkan mimpi seseorang yang berasal dari lawan jenisnya. Misalnya, jikalau wanita bermimpi laki-laki yang tampan ya, dan dia tidak tahu itu siapa. Dan jikalau lelaki itu pasti bermimpi wanita cantik yang sama tidak tahu itu siapa. Atau bahkan kadang-kadang menyerupai orang-orang yang kita cintai, seperti istri, pacar, atau mungkin orang-orang yang sedang kita dekati. Nah, biasanya mereka menyamar di dalam mimpi kita. Bahkan yang parahnya lagi, jikalau jin tersebut memiliki energi yang kuat dan hasrat yang tinggi kepada diri kita, biasanya dia bisa berhubungan intim di dalam mimpi kita itu ya, dan juga bisa melakukan apapun di dalam mimpi kita, karena mimpi itu alam bawah sadar yang mudah sekali dimasuki oleh jin, terutama buat kalian yang tidur tidak membaca doa. Yang kedua, jauh dari keimanan. Nah, biasanya orang-orang yang jauh dari keimanan, baik muslim maupun non muslim ya, yang jauh dari ibadah, itu mudah didatangi atau dinikahi oleh jin dengan tujuan agar orang tersebut lebih jauh dari keimanan, karena tugas jin itu membuat manusia jauh dari Tuhannya. Yang ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi. Nah, banyak orang yang mungkin belakangan ini yang membawa handphone ke kamar mandi ya, intinya sering berlama-lama di kamar mandi. Entah itu dia ngapain ya, saya nggak tahu. Nah, biasanya kan jin itu banyak menghuni tempat-tempat yang berhubungan dengan najis atau tempat-tempat yang lembab, termasuk sarang utamanya yaitu kamar mandi. Makanya buat kalian nih yang sering berlama-lama di kamar mandi, hati-hati, siapa tahu ada jin yang menemani kalian. Yang keempat, mudah lelah. Nah, biasanya orang-orang yang selalu diikuti atau dinikahi oleh jin itu mudah lelah. Karena apa? Karena energinya mudah terkuras. Karena jikalau jin itu sudah suka kepada kita, biasanya jin itu secara tidak langsung selalu mengikuti kita kemana-mana.
Bahkan kadang-kadang suka mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita suka berpikiran buruk, suka berpikiran negatif di saat kemana-mana ataupun sedang sendiri. Yang kelima, keinginan untuk sering bermasturbasi. Nah, biasanya ini nggak dilakuin oleh cowok saja ya. Biasanya yang kita kenal tuh kan cowok ya, sering bermasturbasi. Wanita pun kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, buat kalian yang hawanya ingin masturbasi saja, ya walaupun kalian tidak sedang menonton film-film yang berbau porno ya, mohon maaf, atau yang berbau-bau dengan ketelanjangan gitu ya. Biasanya kalian ini hawanya ingin bermasturbasi saja. Dan jin itu biasanya mempengaruhi kita melalui pikiran. Karena pikiran ini pusat dari segala pergerakan kita. Entah bisa menyambung ke bagian manapun, sehingga kadang-kadang kita hawanya ingin bermasturbasi. Buat kalian yang sering bermasturbasi, hati-hati, mungkin kalian sedang dinikahi oleh jin atau disukai oleh jin. Keenam, sering merasa cemas tanpa alasan. Buat kalian yang mungkin tiba-tiba risih, cemas tanpa alasan yang jelas, ya mungkin salah satunya cirinya ada di sini, yaitu kalian disukai oleh jin atau dinikahi oleh jin. Yang ketujuh, sering bertengkar oleh pasangan, terutama yang sudah berumah tangga. Nah, pertengkaran ini biasanya ada pengaruh-pengaruh dari jin-jin yang ingin mengganggu rumah tangga kalian. Karena apa? Karena si jin itu merasa cemburu oleh kalian, sehingga kalian ini dibuat pasti emosi saja dengan pasangan kalian, maupun suami atau istri ya, hawanya emosi saja. Jikalau kalian, mohon maaf ya, jangan sampai buat kalian ya yang sudah berumah tangga bercerai, jin itu merasa puas dan semakin kuat berada di diri kalian. Yang ke-8, sering bermimpi didatangi oleh ular. Nah, mimpi didatangi oleh ular maupun yang berwarna apapun ya, dan bentuk apapun, yang penting ular ya, itu ciri-ciri kalian ini sedang terkena gangguan jin, dinikahi oleh jin atau disukai oleh jin. Nah, buat kalian yang kadang-kadang suka bertanya kepada saya, "Bang, saya mimpi didatangi oleh ular." Intinya kalau ular itu lambang dari tanda bahaya. Hati-hati ya buat kalian yang sering dimimpikan oleh ular. Yang ke-9, sering mendengar bisikan tidak jelas. Nah, hati-hati nih buat kalian yang kadang-kadang suka ada bisikan-bisikan untuk menerjumuskan ya. Hati-hati, itu intinya kalian juga bisa jadi salah satu cirinya. Dan yang ke-10, itu sering melamun dan kesannya introvert, tidak mau berbaur kepada dunia luar atau jarang bersosialisasi, sehingga kalian disukai atau bahkan dinikahi oleh jin. Nah, berikut yang tadi saya sebutkan adalah ciri-ciri orang yang disukai oleh jin, terkena gangguan jin atau dinikahi oleh jin. Apakah kalian ada di salah satu ciri-ciri tersebut? Jikalau ada, boleh langsung berkomentar. Dan saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa ini semua dari ciri-ciri tersebut ada solusinya. Yang pertama, intinya kalian harus perkuat keimanan. Jangan melamun, jangan mudah mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas, dan kalian juga hati-hati yang sering masturbasi ya. Intinya nih, kalian tolong ya, hindari pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran tidak jelas, dan jauhi film-film yang berbau pornografi. Dan tetap dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena jikalau kalian semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, itu jin tidak akan mengganggu kalian karena ada cahaya yang berasalkan dari doa-doa kalian ya. Intinya itu solusinya. Kesimpulannya, semuanya dimanapun, kapanpun kita berada, pasti ada jin yang jahat ya. Tidak semua jin jahat nih, jin yang jahat ingin mengganggu diri kita, bahkan ingin menguasai diri kita. Kalian tetap berhati-hati, perkuat iman, dan jaga pikiran kalian. Jangan sampai kalian berpikiran negatif, bahkan berpikiran yang di luar
belum kalian pernah rasakan. Oke, sekian dari saya Kang Yuda. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk membantu channel misteri kita agar memberikan informasi-informasi mengenai hal-hal spiritual kepada kalian semua. Sekian dari saya, Sampurasun.